Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rahayu Hulopi dengan NIM 1314269, kelas 6C Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang menganalisis substansi manajemen pendidikan. Bagian A, memahami dan mengidentifikasi peran guru dalam administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama, peran guru dalam pengelolaan pembelajaran antara lain: yang pertama, guru sebagai pendidik; yang kedua, guru sebagai pengajar; yang ketiga, guru sebagai pembimbing; yang keempat, guru sebagai pelatih; yang kelima, guru sebagai penasehat; yang keenam, guru sebagai model dan teladan; yang ketujuh, guru sebagai pembaharu; yang kedelapan, guru sebagai pribadi; dan yang kesembilan, guru sebagai peneliti, dan sebagainya. Bagian B, memahami substansi manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum. Menurut tim dosen UPI tahun 2011, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Kemudian yang kedua, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik diterima di sekolah hingga peserta didik lulus dari sekolah. Kemudian yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Adanya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mempermudah pengelolaan aktivitas kepegawaian di sekolah. Kemudian yang keempat, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu diatur agar layak digunakan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, mulai dari tahap pengadaan hingga penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang kelima, manajemen keuangan. Menurut tim dosen APUPI tahun 2011, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Kemudian yang keenam, layanan khusus. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Kemudian yang ketujuh, manajemen ketatausahaan. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Kemudian yang ke-8, mitra sekolah dengan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang dapat melestarikan dan mentransfer nilai-nilai kultural kepada generasi-generasi penerus atau peserta didik, sehingga warga sekolah, peserta didik dapat menghayati, menghargai, dan mampu menyikapi atau merealisasikan tata tertib sosial dalam setiap tindakannya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Baiklah, itulah hasil dari materi saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.